Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan perjalanan Rashid Rihad dengan beranggota saya Divandera Putri, Iva Nurdiana, Ayu Santa Kirana, Bufetatul Walia, dan Ahmad Anja Basyariah. Saya sebagai narasumber satu akan menceritakan keluarga Rashid Ridho. Rashid Ridho lahir di Al-Halamun, pesisir Laut Tengah, tepatnya pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi. Rashid Ridho merupakan keturunan dari Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali Ridho, ayah beliau, merupakan seorang ulama dari ahli Thariqah Saidiliyah. Rashid Ridho masih memiliki pertalian darah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai narasumber dua akan menjelaskan tentang pendidikan Rashid Rihad. Rashid Rihad berpendidikan tinggi di Al-Azhar pada tahun 1898. Beliau juga berguru kepada Muhammad Abduh. Bersama gurunya Muhammad Abduh, ia menerbitkan suatu majalah. Majalah tersebut memiliki tujuan yang sama dengan Al-Huwatu Yusaqoh. Di dalam isinya ada mengenai pembaruan di bidang ekonomi, sosial, dan agama, dan juga ingin memberantas bid'ah. Sejak kecil ia dimasukkan di madrasah tradisional di Kalamun. Di sana ia belajar membaca, menulis, dan membaca Al-Quran. Jadi pada tahun 1892 ia melanjutkan ke madrasah di Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Di madrasah ini bukan hanya bahasa Arab yang diajarkan, namun ada beberapa bahasa, yaitu bahasa Perancis dan bahasa Turki. Di madrasah ini juga bukan hanya agama yang diajarkan, namun ada pengetahuan-pengetahuan modern. Ide pembaruan Islam. Ada beberapa pemikiran Rashid Rihad tentang pembaruan Islam, yaitu 1. Sifat aktif dan dinamis di kalangan umat Islam. Sifat dinamis adalah istilah umum yang merajuk kepada suatu yang terus-menerus berubah. Yang kedua, Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Paham kaum Jabariyah adalah paham yang menganut aliran yang memaksa. 3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsir ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Tafsir adalah bahasa penjelas atau keterangan seperti bisa dipahami yang diucapkan secara jelas dan tegas. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Sains dan teknologi penting karena jika umat Islam lemah dalam sains dan teknologi, maka Islam akan menjadi umat yang tertinggal. Oleh karena itu, sains dan teknologi penting bagi umat Islam. Kemunduran umat Islam disebabkan banyak unsur bid'ah dan khurafat. Bid'ah pada mulanya adalah mengerjakan sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, sholat dengan rukuk 2 kali atau sujud sekali saja. Khurafat ialah semua cerita atau rekaan, hayalan, ajaran-ajaran tentang pantangan atau larangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat juga merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut atau dusta. F. Kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Sistem khalifah ini diterapkan di era setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, di mana ada 4 khalifah. Sistem kekhalifahan ini adalah sistem yang memang sangat ideal diterapkan di era awal-awal berkembangnya agama Islam, seperti di era 4 khalifah tersebut. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Khalifah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan sistem Islam dan pemerintahannya disebut khalifah.
Konsep tersebut mengendalikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintahan yang tunggal. Khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk beristihad dengan syariat-syariat tertentu. Mujtahid fi'il ialah hukum-hukum syariat yang bersifat amali atau takfir dan dalil syarah yang menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi'il. Karya Rashid Ridho adalah seorang tokoh muslim modern yang menyumbangkan pemikiran-pemikiran rasional. Salah satunya karya yang terkenal adalah Al-Quran Al-Hakim atau yang lebih dikenal dengan Takfir Al-Manar yang ditulis bersama gurunya Muhammad Abduh. Karya-karyanya antara lain 1. Zikra Al-Maulid An-Nabawi, berisi tentang peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. 2. Tarika Al-Ustad Al-Imamah Asy-Syaqi Abduh, menjelaskan tentang sejarah guru Syaqi Muhammad Abduh. 3. Al-Khalifah wa Al-Imamah Al-Uzmah, menjelaskan tentang kekhalifahan dan imam-imam besar. 4. Al-Muhawara Al-Muslih wa Al-Mukhalid, berisi tentang dialog antara kaum pembaharuan dan konservatif. 5. Hahu Al-Mara'ah As-Salihah, menjelaskan tentang hak-hak wanita muslim. 6. Nida li Al-Jiz Al-Latif, kitab ini berisi tentang panggilan terhadap kaum wanita. Wafat dan Ibrah. Muhammad Rashid Rihad meninggal pada tanggal 22 Agustus 1935. Ibrah yang dapat diambil dari perjalanan Rashid Rihad adalah sikap pantang menyerahnya. Akibat makin besar tentangan itu, Rashid Rihad pada tahun 1998 ia pindah ke Mesir mengikuti gurunya yang sudah lama tinggal di sana. Selain sikap pantang menyerahnya, ada juga sikap yang harus kita contoh, yaitu sikap sabar dan semangat Rashid Rihad untuk mencoba dan menerapkan ide-ide pembaruan yang diperolehnya. Upaya ini mendapatkan tentangan dan tekanan politik dari kerajaan Turki Utsmani karena ia tidak menerima pembaruan yang dilontarkannya. Ibrah selain sikap yang pantang menyerah, ada juga sikap yang harus kita contoh, yaitu sikap semangat dan sabar Rashid Rihad untuk mencoba menerapkan ide-ide baru pembaruan Islam.